Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi pendidikan. Alangkah lebih bagusnya jika saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahmadina. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam 3 dari semester 6. Yang mana tugas ini adalah tugas individu di mata kuliah komunikasi pendidikan yang diampu oleh dosen pengampu kami, yaitu Ibu Diah Riani, MPD. Selanjutnya, sebelum saya membahas komunikasi pendidikan secara menyeluruh, ada baiknya kita harus memahami terlebih dahulu apa sih komunikasi pendidikan itu. Komunikasi pendidikan adalah aspek komunikasi dalam dunia pendidikan atau komunikasi yang terjadi pada bidang pendidikan. Jadi segala interaksi yang terhubung dalam semua aspek pendidikan yang saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain. Adapun macam-macam komunikasi pendidikan ada 4, yaitu yang pertama ada komunikasi bebas, komunikasi terbatas, komunikasi eksternal, yang terakhir ada komunikasi internal. Adapun fungsi dan tujuan komunikasi pendidikan. Yang pertama ada fungsinya, yaitu fungsi komunikasi adalah sebagai sarana pengendalian, motivasi, pengungkapan emosi, informasi, bahan diskusi, sosialisasi, hiburan, integrasi, pendidikan, dan kebudayaan. Adapun tujuan komunikasi dalam pembelajaran adalah menciptakan pengertian yang sama, merangsang pemikiran peserta didik, melakukan suatu tindakan yang selaras dengan pesan yang diterima peserta didik. Adapun bentuk komunikasi ada 2, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi pendidikan itu sangat penting. Yang kita maksud di sini adalah untuk guru dan juga peserta didik. Yang pertama, bagi guru, gaya komunikasi guru dapat mempengaruhi minat dan sikap siswa dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Selain komunikasi yang efektif dalam pengajaran, perlu adanya pengelolaan kelas yang memungkinkan terciptanya suasana yang tertib, nyaman, dan kondusif bagi kegiatan belajar mengajar. Adapun bagi siswa sendiri, komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam pendidikan, karena komunikasi dan interaksi yang baik akan menghasilkan hasil yang baik juga. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif akan membuat pengetahuan dan informasi dapat diterima dan diserap dengan baik oleh siswa itu sendiri. Selanjutnya, apa manfaat mempelajari ilmu komunikasi? Mempelajari ilmu komunikasi akan memberikan kita pengetahuan tentang proses berkomunikasi secara benar, mulai dari memberi pesan, menerima pesan, dan lain sebagainya. Sampai kapanpun, ilmu komunikasi akan tetap memiliki keistimewaan tersendiri, karena proses komunikasi selalu dibutuhkan oleh siapapun dan juga kapanpun. Adapun macam-macam komunikasi pendidikan, ada 4 macam. Yang pertama, komunikasi bebas, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan tanpa ada sekat atau jarak, batasan, ataupun status sosial. Selanjutnya ada komunikasi terbatas, yaitu komunikasi yang memiliki batasan. Yang ketiga, komunikasi eksternal, yaitu komunikasi yang dilakukan antara personal komunikator dalam kelompok sosial tertentu kepada komunikan dalam kelompok sosial yang lain. Yang terakhir, ada komunikasi internal, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan dalam kelompok sosial yang sama.
Berikutnya ada fungsi komunikasi pendidikan. Di sini akan dijelaskan ada 4 fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi informatif, yang mana komunikasi berfungsi untuk memberikan keterangan, data, maupun informasi lain yang berguna bagi kehidupan manusia. Dengan melalui komunikasi, seorang pendidik dapat menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada peserta didiknya, baik melalui lisan maupun tulisan. Yang kedua, ada fungsi edukatif, yaitu komunikasi berfungsi mendidik masyarakat, mendidik setiap orang dalam menuju pencapaian kedewasaan bermandiri. Seseorang bisa tahu dikarenakan karena banyak mendengar, banyak membaca, dan juga banyak berkomunikasi. Yang ketiga, ada fungsi persuasif, yaitu komunikasi sanggup membujuk orang untuk berperilaku sesuai kehendak yang diinginkan oleh komunikator, membangkitkan pengertian dan kesadaran komunikan, baik bersifat motivasi maupun bimbingan, bahwa apa yang kita sampaikan akan memberi perubahan sikap, akan tetapi berubahnya adalah atas kehendak diri sendiri, bukan hasil paksaan siapapun. Adapun fungsi yang terakhir adalah fungsi rekreatif, yaitu komunikasi ini dapat menghibur orang pada saat yang memungkinkan, seperti mendengarkan dongeng, membaca bacaan ringan, dan lain sebagainya. Hal ini dapat memberikan refleksi kepada pikiran para peserta didik yang mungkin jenuh dengan pelajaran, yang mana pelajaran tersebut mungkin dirasa sulit, berat, ataupun yang lainnya. Selanjutnya ada bentuk komunikasi pendidikan. Yang pertama, kita membahas mengenai komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang berbentuk lisan ataupun tulisan. Contohnya adalah penggunaan kata-kata. Komunikasi verbal berupa kata-kata yang diucapkan langsung, bisa dilakukan secara langsung atau face to face, ataupun dengan perantara media. Contohnya berinteraksi menggunakan sosial media atau telepon genggam. Sedangkan komunikasi verbal yang melalui tulisan bisa dilakukan menggunakan media seperti surat, postcard, chatting di media sosial, dan sebagainya. Adapun bentuk komunikasi selanjutnya adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah metode berkomunikasi dengan orang lain tanpa menggunakan kata-kata, melainkan tindakan. Misalnya menggunakan gerakan tangan untuk menunjuk dan meminta sesuatu, melakukan kontak mata, sentuhan, intonasi, suara, mikroekspresi, dan bahasa tubuh, atau yang kita kenal adalah dengan gestur. Mungkin dengan berakhirnya penjelasan materi pada video kali ini, tentu saja itu menjadi salah satu penutup bagi saya di dalam menjelaskan materi tersebut. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Thank you for watching guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.